Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua, jumpa lagi dengan saya di kesempatan kali ini. Nah, di kesempatan kali ini mudah-mudahan untuk semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya kembali membuat video masih tentang bibit sawit ya, dan sesuai dengan pertanyaan atau penjelasan pertanyaan dari yang sudah masuk di komentar dari video yang dari video yang dulu atau video-video yang sudah. Jadi untuk pertanyaannya begini, Bang, mohon maaf ini saya pemula. Itu mohon maaf ini yang di video ya. Jadi aku belum untuk saat ini memang tidak bisa ini untuk video ini tidak bisa menempel dari menempel kopian dari pertanyaan atau komentar ya. Dikarenakan untuk saat ini emang saya masih menggunakan HP jadul, itu yang pertama. Terus HP jadul, kalau zaman sekarangnya HP kentang. Untuk gambar pun saya mohon maaf karena belum bisa sejernih kalau kita berhenti kayak gini ya bosku. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon maaf karena emang ini video saya ini dari awal sampai sekarang emang maaf ngomongnya emang tidak ada atau belum ada yang saya ini yang saya edit, atau dengan kata lain memang video saya ini masih real atau memang video real ya. Dan sesuai dengan pertanyaan kemarin, Bang, saya ini masih pemula, jadi mungkin kalau 1-2 untuk pemilihan bibit 1-2 atau 100 pokok aja mungkin sedikit-sedikit sudah bisa atau dapat memahami tentang pemilihan bibit. Tapi bagaimana dengan pemilihan bibit yang contohnya seperti kelas saya, bisa dikatakan menengah ke bawah. Jadi paling punya atau sekelas saya, maaf ngomong, punya lahan itu cuma 3 hektar atau 5 hektar, itu kan paling antara kebutuhan bibit kan paling antara 400 sampai 700 gitu ya. Nah, itu pemilihan yang tepat bagaimana gitu ya, biar kita nggak terlalu rugi. Nah, karena saya pribadi begini bosku ya, untuk saya pribadi saya tidak menjamin 100%, memang dari dulu tidak pernah menjamin 100% bahwasannya tutorial yang saya kasih ini murni atau benar 100%, karena saya pribadi masih sampai sekarang pun masih tahap belajar, dan yang saya pakai itu bukan ilmu dari sekolahan tapi ilmu dari pengalaman pribadi atau berdasarkan pengalaman pribadi ya. Nah, dan yang sering jadi pertanyaan itu tentang pemilihan bibit, itu yang utama. Jadi kadang ada orang bilang gini, makanya lebih baik atau jangan ragu, walaupun agak mahal kita beli bibitnya yang unggul sekalian. Nah, untuk bibit unggul ini saya juga tidak bisa mengatakan, tidak menjamin bukan keasliannya, antara dia mau berbuah bagus semua itu atau tidak ada yang jantan atau buah prematur, tidak menjamin di situ ya bosku. Tapi yang dapat kita lakukan adalah pemilihan bibitnya ya gitu ya. Makanya kenapa di di PT pun itu kalau pemindahan polybag kecil ke polybag besar kayak gini itu banyak banyak apkirannya. Kenapa? Nah, disitulah mereka sudah mengapkir yang bibitnya yang dari kecil, dan nanti apkiran kedua biasanya kalau bibit udah keluar atau udah penjualan. Dan itu saya sudah membuktikan sendiri di PT anggap aja SPT ya, di Kalimantan Tengah, di Pangkal Ambon ini ya.
Kalau misalnya nanti orang dari Pangkalampun Kalimantan Tengah mau tahu detailnya PT mana, nanti saya bisa menjawab di kolom komentar. Tapi kalau di postingan sini saya tidak menjawab sedetailnya. Jadi PT SPT gitu aja ya. Nah, itu saya ke sana dari, kalau dulu itu kalau nggak salah itu berapa, 50.000 atau berapa, itu saya ke sana dan saya sempat mengambil bibitnya yang umur 14 bulan. Nah, pas saya muter-muter jalan-jalan, "Bang, ini bibit baru kah?" "Enggak, itu upkiran yang ya bibit yang ini, Bang," katanya gitu. Dan itu ada ribuan, dari 50.000 itu kalau dibilang 2.000 lebih. Ya, itu upkirannya. Nah, terus di samping itu saya juga sering mengambilkan untuk upkiran pertamanya dari pengiriman di PT. Jadi pengiriman yang ke PT itu yang bagus-bagus. Di bongkaran itu itu bilang pengawasnya, "Wah, sampean udah agak lambat, Bang. Kalau kemarin pas baru pertama bukaan itu upkirannya itu ada sekitar 3.000-an. Itu pemuatan 10.000. Jadi bongkaran 10.000 itu pengupkirannya ada 3.000-an. Dan itu sama sama pengawasnya itu pun masih dirawat lagi, dipilih-pilih lagi, akhirnya ada sekitar 2.000-an. Itu yang upkiran, bosku ya. Jadi bibit unggul pun tidak menjamin bahwa itu maksudnya untuk kecambahnya ya, itu akan nanti berbuah bagus semua, tidak. Tapi yang nanti akan dipilih atau diupkir di saat sudah jadi bibit kayak gini ya, bosku ya. Nah, dan kenapa orang dulu-dulu walaupun beli bibit bibit istilahnya walaupun dari PT, itu bukan saya menjelekkan, kenapa, atau bibit dari CV kenapa banyak mendapat buah jantan atau buah prematur, itu karena begini. Dari misalnya kayak gini, ini dulu kan jarang, nggak kayak sekarang harus ada upkiran ya, gitu ya, bosku. Nah, kalau untuk dari pertanyaan itu penjelasan yang pertama, dan untuk pertanyaan dari abangnya itu, mohon maaf, ini abangnya juga dari Sumatera, dan sebenarnya Sumatera itu lebih awal dan lebih bagus untuk masalah bibit daripada di Kalimantan Tengah yang belum seberapa ini ya. Misalnya mau memilih keadaan besar kayak gini ya, makanya saya sudah bilang kita memilihnya satu. Jadi yang saya rekomendasikan begini, misalnya ini ya, karena kadang bibit yang misalnya beli yang segini ini kayaknya nggak mau pecah, tapi antara yang bagus dan yang nggak bagus itu kelihatan. Nah, nanti yang panjenengan upkir ini sebagai contoh yang kayak gini. Nah, kayak gini ini meragukan ini sudah saya sepil sebelumnya, jadi kayak gini meragukan, tapi ini tetap tidak saya buang karena nanti akan ada saya bikin tutorial lagi kalau udah agak besar lagi. Dan seperti ini. Nah, seperti ini kelihatannya bagus, bongkotnya besar, daunnya hijau, tapi ini bagi saya prospeknya kurang bagus. Seperti ini juga iya. Terus yang ini, nah gini ya, bosku. Jadi untuk model kayak gini ya, ininya udah halus, kayak nggak ada duri-duri yang bawah. Maksudnya yang nggak ada duri ini, bosku. Saya sepil dulu ya, dekatkan. Ini letak daun atau duri pertama dari daun ya. Terus bawahnya ini nggak ada ya, halus kayak gini. Nah, kayak gini ya, kelihatannya bagus, tapi kalau udah gini nggak ada duri itu agak meragukan, itu ditinggal saja. Nah, berbeda dengan halnya kayak gini. Nah, ini daun duri pertama di pangkal daun, dan ini ada semacam kayak jarum-jarum. Nah, ini perbedaannya, daun ini yang semacam jarum ini seperti ada ininya, ada duri di sini. Nah, berbeda kalau ini halus. Nah, di situ ya, meskipun ada semacam jarum, tapi dia ini, bosku ya, dia ini contohnya kayak gini. Ini ada semacam kayak jarum kecil-kecil ya. Jadi ini kalau kita gini kan,
Nah, seperti ada mengganjal-ganjal seperti macam duri. Ya, bosku. Begitu ya. Jadi itu bisa kita lihat. Dan yang utama kalau pemilihan skala besar, jadi begini saja. Saya kasih yang contoh simpel aja. Misalnya ini sampean ragu. Kalau dari hati sampean udah ragu, mendingan ditinggal saja. Seperti ini. Dan ini karena sering bilang yang penting ada sulurnya. Panjenengan jangan mengikut ada sulur ini pasti bagus. Ini jangan ya, itu rekomendasi dari saya. Karena sulur ini biasanya bisa keluar waktu kecil, bisa keluar waktu besar. Ya. Cuma biasanya kalau dia cepat pecah, daunnya cepat pecah, ininya juga cepat pecah, cepat keluar. Kalau dia daunnya lambat pecahnya, biasanya ininya juga agak lambat. Dan malah rata-rata yang prospeknya kurang bagus, biasanya ini malah lebih panjang. Karena apa? Nanti dari sini pelepah ini biasanya akan lebih panjang dia. Jadi otomatis sulurnya ini akan lebih panjang, begitu ya. Itu kalau dia mecah sendiri, berbeda kalau kita ambil gini ya. Kayak gini ya. Nah, ini contohnya. Ini dia tuh cuma ngumpet di sini aja, bosku. Nah, nih saya sepil. Nah, dia cuma ngumpet sini. Nah, kalau kita pecah, ini sebenarnya ini loh. Nah, ini sebenarnya, nah ini sebenarnya nyampe pucuk sini. Sampai pucuk sini. Tapi kalau kita yang mecah biasanya dia putus kayak gini. Nah, gitu ya bosku. Jadi kalau istilahnya contohnya sini, ini. Misalnya kita, wah, ini pecahnya sempurna, bagus. Kayak gini ya bosku, kita cabut. Nah, panjenengan ketemu yang kayak ini. Nah, kayak ini. Nah, ini rapat ya, ini rapat. Kayaknya ini kalau masalah hijaunya tergantung perawatan dan pupuk. Nah, ini rapat, ini udah nggak usah dibawa, ditinggal aja ya. Terus lagi kita jalan. Nah, ketemu seperti ini tinggal aja. Nah, biasanya sedikit banyak dari pembeli dari penjual dia kan ikut membantu pencabutan. Jadi nyabutnya itu biasanya ikut bantu ya. Jadi kalau mau wayah mau muat, sampean yang utama di situ. Jadi yang udah dikumpulin itu coba sampean sampean nunggu yang di muatan. Jadi kalau kiranya ada yang meragukan, itu diapkir aja. Nggak mungkin penjual marah, itu nggak mungkin. Bilang aja, Bang, ini saya minta ganti. Nanti sampean pilih ibaratnya yang kayak gini. Kalau udah keluar itu kan dari orang yang ngangkong itu ngumpulin pakai angkong itu kan kelihatan waktu menurunkan. Nah contohnya ini nggak ada kan. Nah, ini coba kalau saya pecah dari atas ini. Nah, ini coba saya pecah dari atas, mau putus apa enggak. Ini nanti akan panjang. Aduh, putus. Nah, ini putus. Nah, ini putus. Dan ini putusnya masih di sini. Jadi sisanya masih panjang juga. Nih, coba pelan-pelan saya buka. Ini biar panjenengan itu, nah, ada sedikit paham ya. Jadi kayak gini. Ini tadi yang putusnya mana tadi jatuh. Ini panjangnya segini. Kalau tidak putus tadi kayak gini. Nah, kayak gini. Tapi ini karena tadi itu putus, jadi separuh aja kayak gini, bosku ya. Oke. Dan ini hanya sekedar contoh saja. Jadi simpelnya begitu saja, bosku. Karena kalau dia semakin subur pembibitannya, biasanya pecahnya cuma agak lambat dan dia akan membesar duluan. Contohnya seperti ini. Tapi perlu diingat. Ini kalau yang sempurna dan tidak itu udah kelihatan. Kalau mau yang super itu sampean cari sambil milih itu yang ininya berjajar. Ini super biasanya, bosku. Ininya berjajar, ininya membuka. Ini dari sini udah mulai pecah daun dari sini ya. Itu bibit yang super kayak gitu ya. Jadi udah dari bawah udah pecah daunnya dan perbedaannya kelihatan sekali sebenarnya. Nah,
terkait pertanyaan yang tadi sekali lagi saya jelaskan, misalnya sampean pembelian skala agak besar, banyak, jadi begitu saja, kita nggak usah pusing-pusing harus milih satu persatu. Kita sambil jalan lihat kalau modelnya kayak gini, pecahnya nggak sempurna, gini aja kita sisihkan, gitu aja bosku ya, kita upgrade, kita tinggal. Nah, contoh lagi misalnya dari sini, ini bagus semua, kita lihat mana yang kiranya meragukan, nanti saya bikin contoh. Nah ini terus ketemu kayak gini, ini nggak mau pecah, ininya juga nggak mau pecah, dari yang utama dari batang, pelepah dari batang ini nggak mau pecah kayak gini, daunnya nggak mau pecah padahal hijau kayak gini, ini ditinggal aja ya. Oke bosku, dan terkait dengan pertanyaan yang masalah, sekalian saya jawab masalah lebih baik beli bibit unggul sekalian di PT, pasti jaminan. Nah itu tergantung dari pemilihan bibit, itu dari kitanya ya. Karena apa, PT sama kita itu kurang lebih aja kalau dari kecambahnya satu tempat nanti ada masa pengupgradean. Jadi tadi di awal sudah saya ceritakan masalah bibit PT juga ya. Jadi saya kira ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran bersama, tidak perlu dipakai untuk perdebatan ya. Oke, kayak gini bagus semua bosku, bagus. Kita coba. Nah ini kelihatannya kayak gini nggak pecah, tapi ini prospek bagus, kayak gini prospek bagus. Nanti kita lihat karena apa, dari bawah contohnya ini kayak nggak pecah-pecah dari bawah, tapi ini di sini daun pelepahnya udah membuka. Nah, pelepahnya udah membuka kayak gini, ini pelepah bentar. Nah pelepahnya udah membuka dari paling bawah gini ya, dan ini udah kelihatan duri-durinya, ini macam ada macam ada duri di sini, tapi masih kecil sekali ya, kayak gitu ya bosku. Jadi kita lihat yang pecah daunnya sempurna gitu aja, insya Allah itu udah meminimalisir kerugian Anda di waktu yang akan datang. Jadi saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bersama. Banyak salah kata saya mohon maaf, dan video ini saya khususkan untuk pemula yang seperti saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.